Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dokumen kontrol dimanapun Anda berada dan juga teman-teman yang lain selain dokumen kontrol yang menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara untuk menggunakan Smart Engineering Document Control System yang sudah teman-teman install di laptop masing-masing. Pada tutorial sebelumnya sudah dijelaskan terkait proses untuk instalasi, dan ketika teman-teman berhasil menginstal program tersebut, kemudian masuk ke menu login ya, dan teman-teman sudah memasukkan username admin beserta password admin, maka teman-teman akan melihat tampilan utama yaitu dashboard dari Sedox aplikasi ini ya, aplikasi Sedox ini. Baik, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum mengisi data ya, data terkait dengan project yang sedang teman-teman kerjakan. Maka teman-teman diharapkan ya, dan ini sangat dianjurkan untuk men-setup terlebih dahulu project project yang saat ini sedang teman-teman kerjakan. Di sini saya sudah menyediakan menu project setup. Nanti silahkan teman-teman tinggal klik ya. Sekarang kita klik. Nah, maka akan terbuka jendela baru. Di sini ada project setup dan juga vendor setup. Untuk project setup ya, di sini sudah disediakan beberapa frame ya, atau beberapa item terkait dengan project information, client project management, kontraktor project management, transmittal setting, correspondent setting, dan juga initial setting and other prefix. Selain itu di sini juga disediakan action tombol action untuk save setup dan close setup. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ini adalah data dummy yang saya masukkan ya, karena saya menguji program ini supaya nanti ketika program ini dimulai untuk pembuatan transmittal, untuk MDR dan segala macam, nama project ataupun password project, siapa ownernya, kontraktornya, itu secara otomatis akan terisi ketika teman-teman sudah men-setup dari awal gitu ya. Nah, kemudian untuk kayak client project management, di sini sudah kita tuliskan juga nama-namanya terkait begitu juga dengan logonya sudah disediakan. Untuk kontraktor project management juga sama. Nah, di sini transmittal setting, teman-teman. Di sini maksudnya adalah, nah, kita ingin membuat satu standar terkait transmittal ya, supaya seluruh transmittal ketika teman-teman mengembalikan dokumen ke, kalau seandainya saat ini teman-teman di posisi klien, kemudian teman-teman mengembalikan dokumen ke kontraktor, maka teman-teman tidak usah menulis lagi transmittal prefixnya karena sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal masukin sequential numbernya aja. Nah, kemudian untuk transmittal prefix kontraktor, nah ini teman-teman nanti perhatikan ketika transmittal datang atau incoming transmittal dari kontraktor, teman-teman catat seperti apa bentuknya atau prefixnya. Nah, nanti teman-teman muat di sini ya, karena ini setup ini kita isi dari awal untuk mempermudah teman-teman supaya tidak usah mengetik lagi. Jadi semuanya tinggal ngisi sequential number gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail teman-teman ya. Nah, kemudian untuk correspondent setting sebetulnya di bagian ini tidak terlalu digunakan. Kenapa? Karena program atau aplikasi Sedox yang sekarang saya tampilkan ke teman-teman ini adalah aplikasi yang standalone. Artinya aplikasi yang berdiri sendiri. Di sini aplikasi yang hanya diinstal ataupun digunakan oleh satu laptop saja. Jadi single user ya. Nah, beda halnya ketika aplikasi ini dipakai untuk multi user. Nah, saya siapkan juga program untuk multi user ya, sehingga nanti di program yang untuk multi user, correspondent setting ini bisa digunakan. Jadi nanti teman-teman dokumen kontrol, sekretaris, project admin, semuanya bisa mengakses satu file yang sama ya, yang disimpan di cloud ya, atau baik di SharePoint ataupun di OneDrive ataupun di Dropbox. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses itu kalau pakai yang multi user. Tapi untuk saat ini adalah program aplikasi standalone.
Jadi ini hanya diinstal di laptop untuk dokumen kontrol saja. Saat ini memang ini tahap versi pertama, saya lebih fokus ke dokumen kontrol aja dulu ya. Nah, kemudian di initial setting and other prefix di sini teman-teman. Ini kode-kode inisial ini penting ya. Artinya supaya teman-teman ketika mengetikkan minute of meeting, technical query ataupun yang lain-lainnya nanti akan secara otomatis terisi ya untuk prefixnya gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini saya menyiapkan tombol setup now. Ini tombol setup now ini ketika teman-teman sudah mengisi data keseluruhan ya. Nah, adapun untuk koresponden silahkan nanti teman-teman boleh diisi ataupun dikosongkan untuk sementara ini. Teman-teman klik setup now. Jadi setup now ini ada kode di dalamnya yang nanti setiap transmittal, setiap master document register akan merefer ke sini. Ya, akan merefer ke sini untuk project name, project phase, siapa yang ngirim dokumen gitu kan. Nah, itu akan merefer ke sini. Nah, kemudian di sebelahnya ada tombol clear all. Ini tombol clear all sengaja saya buat supaya teman-teman ketika menerima file Smart Engineering Document Control System ini, file installernya, teman-teman tidak kesulitan ya. Kalau saya tidak menyiapkan tombol clear all ini, teman-teman harus menghapus satu persatu. Tetapi ketika tombol clear all ini saya siapkan, teman-teman tinggal klik aja. Nanti keseluruhan metadata yang sudah terrekod di sini akan terhapus. Nanti teman-teman tinggal isi ulang sesuai dengan metadata di perusahaan masing-masing. Nah, ini bagian yang penting teman-teman, ada your company as. Teman-teman pastikan memilih salah satu opsi ya, apakah klien atau kontraktor. Karena nanti ini akan memberikan suatu kejelasan ketika pembuatan transmittal prefix ataupun technical query ataupun yang lainnya. Ketika teman-teman di posisi kontraktor, maka nanti transmittal prefixnya teman-teman lebih fokus ke yang di sini. Nah, adapun yang di bagian atas dari klien, teman-teman tinggal menyesuaikan prefix transmittal yang masuk itu seperti apa. Teman-teman tinggal ngisi di sini gitu. Nah, nanti kalau sekiranya ada kesulitan, teman-teman silahkan boleh kontak-kontak saya ya. Ataupun ada error, nah teman-teman silahkan boleh kontak. Kemudian di bawahnya ada tombol close setup. Di sini untuk menutup project setup ini. Dan kemudian ada save setup dan juga log project setup. Sini save setup untuk menyimpan data secara keseluruhan teman-teman. Kalau setup ini sebetulnya tidak jauh beda dengan save setup ini, tetapi ini lebih ke penerapan beberapa bagian dari data yang sudah kita masukkan ke bagian-bagian tertentu di Smart Document Control System ini, Smart Engineering Document Control System ini. Adapun save setup ini menyimpan data secara keseluruhan. Nah, di sini ada checkbox log project setup. Di sini ketika teman-teman checklist ya, maka data yang ada di dalamnya itu disable. Artinya selain admin tidak bisa mengubah informasi yang ada di dalam ini, dan ini sangat penting. Karena kalau setiap orang bisa mengubah data yang ada di sini, maka program tidak akan berjalan dengan baik gitu. Maka dari itu di log setup kemudian di close setup gitu ya. Dan ini hanya berlaku untuk admin. Baik, itu teman-teman ya sebetulnya untuk project setup ini. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman tombol clear all ini ya. Teman-teman ketika klik ini, nah maka akan muncul pertanyaan, are you sure you want to clear all setting and dummy data? This action cannot be undone. Nah, jadi teman-teman ditanya dulu, jangan sampai teman-teman langsung delete aja sementara datanya masih dibutuhkan. Nah, untuk saat ini kita klik no aja dulu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita close setup. Kemudian di sini yang kedua ada vendor setup. Sebetulnya di sini vendor setup ini saya sediakan untuk vendor-vendor yang terlibat di dalam project ini. Contohnya ya, ini nanti kalau teman-teman mau menambahkan tinggal klik add new saja. Silahkan teman-teman masukkan vendor ID-nya, vendor name, equipment-nya apa, kemudian vendor PM-nya siapa dan alamatnya. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di sini ada juga inisial untuk company code ya, company code, kemudian transmittal code, vendor code. Nah, ini vendor ini akan unik berdasarkan vendor masing-masing. Contoh ini untuk vendor Flowtex. Maka di sini ininya FLT ya. Nah, contoh misalnya kita pakai yang
Thermalco di sini THC. Kemudian yang pipe master di sini PIM. Nah, nanti setiap transmitter akan unik. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi transmitter ataupun dokumen-dokumen yang sudah dikembalikan ke vendor ya, itu dengan mudah karena sudah ada unique identification. Beda halnya ketika teman-teman menggunakan transmitter yang sama ya, artinya tidak ada identifikasi terpisah, maka teman-teman akan kesulitan ya, karena setiap dokumen yang dikirimkan oleh vendor itu similar ya, mirip mirip. Kalau kita tidak identifikasi dari ada unique ID, maka kita akan kesulitan gitu teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan, terutama dokumen kontrol, sahabat-sahabat dokumen kontrol yang saat ini menggunakan program manual ya, masih menggunakan register di Microsoft Excel. Saya memahami kondisi teman-teman karena saya juga pernah ada di posisi itu. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kehadiran SEDOX ini, Smart Engineering Document Control System yang sengaja saya develop untuk membantu teman-teman yang membutuhkannya, semoga ini bisa memberikan kontribusi positif supaya teman-teman bisa bekerja bukan hanya selesai, tetapi bekerja dengan kecepatan, ketepatan, dan juga efisien. Baik, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang update source data, kemudian untuk update deliverable. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.